Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena di waktu yang insya Allah ridhoi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi di kelas para BBK. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan juga untuk para pencinta Al-Quran. Tayyib, kaifa halukunna jami'an, ummahat wa akhwati fillah, hal antuna bi khair? Alhamdulillah bi khair Alhamdulillah bihir Ustazati. Ustazah Ustazati. kaifa haluk? Insyaallah, alhamdulillah ana bi khair. Baik, insyaallah kita akan meneruskan pembelajaran kita. Hari ini kita tadrib di Quran Surah Ali Imran. Kita ibtida dari ayat ke 155. Ya, dan materi hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang tanya jawab seputar makhraj dan sifat, ya, makhraj dan sifatul huruf. Baik. Untuk mengawali, mungkin Ana bacakan 3 ayat dulu di satu muka halaman ini, ya. Jadi dari 155 dan 157. Nanti kita satu persatu kembali membaca masing-masing mungkin satu atau 2 ayat. 155 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumush syaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza. Ana ulang. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم
lamaghfiratum minallah. Lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Allahumma arhamna bil Quran. Taib, tafadhali man awalan. Siapa yang Ya, pertama? Ustazah. Ukti Sina, ya. Ya, Ustazah. Pakai headset dulu. Headsetnya belum dicancelin. Iya, Oh, ini kamu Ustazah. ya. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah. Lainnya lembutkan lagi. A'udzu billah. A'udzu billah. Lembutkan lagi. A'u A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hmm. Ini 155 ya, 54 saja. 155. Innalladzina Mm-mm. taula minkum yaumat. Syaiton, enggak boleh ya. Mm. Innalladzina tawallaw minkum yaumal. Mm. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Ya, linnya lembutkan lagi. Tawallau in. Lamnya ditekan suaranya ke bawah. Innalladzina tawallau minkum. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal gimana saya ulang. Mm-mm. Sorry. Umu Heni, di-mute kan mic-nya? Jazakillah khair. Ya. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Lamnya bagus yang tadi, yang kedua bagus ditekan suaranya ke bawah. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'a. Kepanjangan Ustaz ya. Afan, ulang lagi Ustaz. Iya. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Ahsan. Yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Innamastazallahum zalla. Tekan lagi ke bawah. Innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Ahsan. Dot mundurkan lagi makhrajnya. Biba'dhi. Biba'di. Mundur lagi. Ulang dari situ ya. Dari innamas. Innamastazallahumush syaitanu bi ba'di. Biba'dhi. Bi Mundur. ba'di. Mundur Bi dikit lah. ba'di. Bagus. Innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Biba'dhi ma. Bagus. Ulang sekali lagi ya. Innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu.
Mm-mm. Terus? Walaqad afallahu anhum. Walaqad afallah. Langsung ke lam. Walaqad afallahu anhum. Ahsan. Terus? Innallaha ghafurur Innallaha ghafurun halim. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Jadi dot mundurkan lagi ya, jangan seperti dal ya, yang di ujung lidah kan hanya menempel aja, tapi yang ditekan yang sisinya ya, sisi kanan atau kiri atau keduanya. Ketika mengucapkan huruf dot ya, makhrajnya. Taib. Ya, ukti sina. Eh, ada dua huruf gunnah ya. Apa aja tuh huruf gunnah? Mim dan nun. Mim aman nun. Kalau huruf nun dari mana makhrajnya? Nun ujung lidah menempel di gusi atas, sedangkan mim di kedua bibir dirapatkan. Mm-mm. Kalau nun tuh sifatnya apa? Sifatnya dia jahar, tawasud, istifal, infitah, bukan izlak, apa sih? Ismat. Izlak ya Ustazah, izlak bukan ismat. Izlak kalau nun dan mim kan Iya. izlak ya Ustazah. Iya, Izlak, izlak dan gunnah terakhir. Iya. Nah, kalau lawan ismat itu idlak itu lawannya ismat kan ya? Iya, iya. Taib. Ya. Taib. Apa yang dimaksud jadi ketika kita mengucapkan huruf nun ya, itu dia ada dua organ pelafalan kita yang berperan gitu ya. Ya kan? Kalau ketika mengucapkan huruf nun berarti ada dua bagian ya, dua bagian Suaranya setengah iya. suara keluar dan nafas yang setengah keluar ya Ustazah. Bukan. Bukan Jadi, nafas. Jadi Suara ada dua bagian organ ya kita yang berperan suara ketika dan mengucapkan hidung, huruf ya, nun. Suara dan Berarti hidung. bagian pertama apa? Makhraj dari alisan. Alisan. Dari lidah berarti ya. Nah, bagian yang keduanya yaitu bagian dari rongga hidung. Rongga hidung. Bagian rongga hidung. Nah, para ulama menyebut kalau bagian lidahnya itu apa? Tarful lisan ya Ustazah. Bukan, yang bagian lidahnya ya, kalau untuk yang disempurnakan bagian lidah itu para ulama tuh menyebutnya dengan istilah apa? Anisfal apa Ustazah? Saya lupa. Saya belum mukammal. Anisfal mukammal. Anisfal mukammal. Jadi bagian lidah pada makhraj huruf nun ya itu disebut anisfal mukammal, yaitu bagian setengah bagian yang disempurnakan ya. Sedangkan bagian al-khaysumnya atau rongga hidung itu disebut dengan anisfal mukammil, bagian yang menyempurnakan. Jadi setengah bagian yang menyempurnakan. Karena kalau kita hanya di lisan aja tanpa memberikan mengalirkan gunnah kepada ke al-khaysumnya itu tidak akan sempurna huruf nun tersebut gitu ya. Maka dia setengah bagian yang disempurnakan yaitu yang pada lidahnya. Apa Ustazah? Nun apa Ustazah? Kenapa? Tadi nun setengah jadi nisful akmal apa namanya? Kalau bagian lidah pada huruf nun itu disebut anisfal mukammal. Anisfal mukammal. Setengah bagian yang disempurnakan. Jadi bagian lidah itu yang disempurnakan ya oleh gunnah ya. Jadi anis itu artinya setengah ya. Al mukammal setengah bagian yang disempurnakan. Itu bagian lidahnya ya. Ya. Sedangkan bagian rongga hidung atau al khaysumnya ya itu disebut anisfal mukammil. Jadi bedanya akmal sama kamil. Mukammal sama mukammil. Cuman itu aja. Nah, kalau yang anisfal mukammil itu setengah bagian yang menyempurnakan. Jadi gunahnya itu adalah untuk menyempurnakan bagian lidahnya. Makhraj alisannya. Iya, saya. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan huruf mim. Kalau huruf mim berarti yang anisfal mukamalnya bagian mana?
Sama ya udah. Berarti dia di bibir ya. Di bibir. Kalau mim di bibir, ya. Hmm. Bagian bibir itu anisfal mukamal, bagian yang disempurnakan, sedangkan bagian gunahnya anisfal mukamil yang Oh, menyempurnakan. baik. Iya, gitu ya. Kenapa disebut yang menyempurnakan? Karena pengucapan huruf mim dengan huruf nun tidak akan sempurna kalau tidak disertai dengan gunnah. Karena dia, maka dikatakan dia dua huruf gunnah. Baik. Baik. Ya, hasbuk cukup. Barakallahu fiik. Arigato, Waktunya. jazakillah khairan, kasihan saja ilmunya. Amin. Wa anti fajazakillahu khair. Yuk, selanjutnya. Sehat selalu Sadati. Amin. Allahumma amin. 156 setelah Ukti Sinah, tafadholi. Saya Ustazah, Ya, Ummu mohon Heni bimbingannya silakan. saja. Iya, insya Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Ya ayyuhalladzina amanu la takunnu. La takunu. Nunnya jangan ada tasdid. La takunu. Nah ya. La takunu. Ya, Iya, heeh. Ya, saya ulang. disambung. Baik. La takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Iya, Masya Allah. Terus. Waqalu. Baik. Wa qalu li. Li Maaf jangan saja. panjang. Ya, Mm-mm. tidak panjang. Baik saja. Wa qalu li Lu-nya ada mat. ikhwanihim. Panjangkan. Baik, Waqalu. Dan mereka baik saja. berkata. Mm-mm. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardh. Ya, himnya jangan ngerem ya. Wa Baik, qalu li ikhwanihim idza baik, darabu fil ard. baik saja. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardh. Bunya ada panjang. Darabu fil Ya. ard. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardh. Ya, wawnya ada mat. Li ikhwanihim. Ya, ulang. Pelan-pelan Baik, lihat matnya. Ha. baik saja. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardh. Ya, fil ard. Fil Fil ard. ardh. Nah, jadi roknya jangan ditamtik arut, hamzanya jangan arut, jangan. Fil ard. Fil ardh. Terus, aukanu. Au kanu guzala. Guzza, Guzala. guzza, huruf zainya tasdid. Guz, Guzala. guzza, guzza. Guzza. Mm-mm. Guzla. Au kanu guzzal au kanu Tahan, ada lamnya, ada tasdid. Oh ya, Aukanu guzzal laukanu. baik. Au kanu guzzal au kanu indana mamatu. Kebanyakan maknya. Nah, ya. Oh, Yuk, perhatikan oh, matobi'inya. Au kanu ghuzzal lau kanu indana. Sampai situ aja. baik.
Au kanu Nu ada panjang. huzallauka. Nu mat. Aduh, Au ya, kanu baik. ghuzzal lau kanu indana. Au kanu huzallau kanu indana. Nu-nya ada mat. Ulang dari lau kanu. Sambung. Baik. Lau kanu Nu ada mat. indana Nu-nya dua harokat. mamatu wa makutilu. Ya, nu-nya ada mat. Lau kanu indana. Nu-nya ada mat. Baik. Lau kanu indana mamatu wa makutilu. Masya Ya. Allah. Mamatu wa makutilu. Mamatu wa mamatu wa makutilu. Iya, terus. Liyaj'alallahu dalika hasratan fi qulubihim. Zal dengan fi ada mat. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Liyaj'alallahu dalika hasratan fi qulubihim. Mm-mm. Wallahu yuhyi wa yumit. Mm-mm. Wallahu ma ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Basir, Oh, basir. Roknya ditipisin. tipiskan. Baik. Basir. Basir. Masih Mm-mm. tebal ya saja. Enggak, udah lebih bagus. Ulang dari Oh, sudah. wallahu. Baik. Wallahu bima ta'maluna basir. Basir. Tipis. Ha? Ya saja. Basir. Ya saja. Dia tipis ya, karena ro Baik sukun saja. karena wakaf sebelumnya sukun, sebelumnya lagi kasroh. Ya, baik. Baik saja. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ummu Heni, eh dari ada dua huruf yang keluar dari jazrul lisan, dari akar lidah. Dua huruf itu apa tuh? Huruf apa? Dari akar lidah saja. Ya. Dari jazrul lisan. Jazrul lisan. Mm-mm. Akar lidah berarti pangkal ya saja. Dot dan Akar lidah, maksudnya akar huruf lidah. Akar lidah berarti tenggorokan yang paling atas, tenggorokan paling bawah. paling atas. Oh, Akar lidah, akar lidah. Masih di oh, bagian lidah tapi akarnya. Tapi dia udah Qaf masuk dan ke kaf. arah apa? Qaf dan kaf saja. Kalau qaf dengan kaf pangkal lidah, bukan akar Oh, lidah. Kalau akar lidah akar yang tuh di bawahnya lagi ya Ustaz? iya benar, yang udah masuk ke bagian tenggorokan. Berarti dia tenggorokan bagian atas. Apa hurufnya? Tenggorokan bagian atas. Oh, Mm-mm. ghain dan kha saja. Iya benar. Jadi adenal halqi ya, dari adenal Ya, halqi. adnal halki. Ya, Maaf tadi tenggorokan ya bagian terpancangnya atas. ke lidah jadi Oh iya benar-benar. dipikir alisan saja padahal ini adnal. Ya, Iya saja benar. tenggorokan. Iya, Maaf memang saja. sebenarnya huruf kho dengan huruf ghoin itu dia masih di bagian lidah, cuman bagian lidah yang Oh, akarnya.
Baik bagian Ustazah. akar Ya. lidah ya. Nah, kalau Ya. akar lidah namanya akar. Akar tuh bagian di dalam kan? Ya, Nggak terlihat betul. dari atas. Seperti kita akar pohon. Akar pohon tuh adanya di mana? Di dalam kan? Ke Ya. bawah kan di bawah. Nah, maka nggak terlihat dari atas. Begitu juga huruf kho dengan ghoin itu sebenarnya dia di akar lidah ya. Tapi karena Oh, dia bagian akar lidah itu sudah masuk ke area tenggorokan, udah ke bawah, tenggorokan. maka Ya. dia dimasukkan ke makhraj al-halqu, ke bagian pangkal Halki. tenggorokan. Iya gitu Ya. ya, Umu Heni ya. Jadi Ya. Jadi tenggorokan bagian atas ya, dia tenggorokan bagian atas gitu ya. Nah, kalau yang paling makhrajnya dekat dengan huruf qaf itu yang kho apa yang ghoin? yang paling dekat dengan qaf ya Qaf. Ustazah. Mm-mm. Qaf itu paling di dalam sebab kaf itu maju sedikit dari qaf. Ya, Jadi berarti kalau yang paling dekat berarti dengan qaf huruf kho apa ya huruf ghoin? ghoin Ustazah. Nah, coba Oh, rasain. sebentar. Kho yang menggesek jadi kho Ya, paling dekat dengan qaf makhraj apa? dengan Nah, qaf. iya, huruf apa? Kho. Oh, go. Kho, Maaf, kho. kho. Ya, Ya, kho. ya. Yang paling dekat dengan makhraj huruf qaf ya itu adalah makhraj kho ya. Kho. Ya, Iya, ya. gitu ya. Yang menggesek. Ya. Iya, jadi dia hanya mendekati tetapi jangan sampai di tempelkan dengan kuat apalagi digesek. Kalau digesek Ya, terlalu dia nanti keluar suara ngorok berlebihan ketika ya, mengucapkan Ustazah. huruf kho ya. Kho. Ya, Ya, maka jangan terlalu digesek, mendekati aja digesekkan. ya. Taib, Baik, Ustazah. insyaallah. Alhamdulillah. Hasbuk, cukup. Barakallahu fiikum Jazakillah khair, Muheni. Ustazah. Amin. Wa Ini anti baru tahu, fajazakillahu khair. ya, baru Akar tahu lidah. soalnya yang kita tahu kan hak Adenal al-haqi itu, halqi. Adenal iya ada halqi, ya. haki, ya Benar. itu. Jadi ketika disebutkan tadi apa istilahnya untuk pangkal lidah, apa akar Akar. lidah tadi saja. Jadrul lisan. Jadrul Jadru. lisan. Oh, jadru lisan. Ya, ini Ya. baru Afwan baru Ya, ini ya, tahu. ya. Enggak apa-apa. Baik. Taib ya, itu ya. Insyaallah. Jadru lisan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, jazakillah khair Ustazah ilmunya, Masya Allah. Amin. Wa Terima anti kasih. fajazakillahu khair. Yuk, selanjutnya. Rahma Ustazah, Umi Rahma, silakan. ayat 157. Ya, 157, 158. Karena pendek banget ini 157. Mohon Ya. bimbingannya Ustazati. Iya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, huruf to-nya jangan dicicil. Asyaito. Asyaito. Ya, asyaito. Asyaito. Iya, jangan dicicil. Yang lainnya bagus, Masya Allah. Ya, ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. ولئن قتلتم في سبيل الله Ya, qafnya ditebalkan lagi. Wala ingku. ولئن قتلتم في سبيل الله Terus? في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله. Ya, huruf ghoin angkat lagi pangkal lidahnya biar tebal. La maghfi. Maghfi. La maghfi. Ya. La maghfiratum. La maghfiratum. Terus? La maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma. Angkat lagi pangkal lidahnya. Wa rahmatun khairum. Angkat lagi pangkal lidahnya. Kho.
warahmatun khairum mimma yajma'un. 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 Ma'un. Ma'un. Jangan nyeret mim ke ain ya. Khairum mimma yajma'un. Khairum mimma yajma'un. Hasan, terus. Wala muttum aw qutiltum li ilallahi tuhsyarun. La ilallah, bukan. La ilallahi. La ilallahi. Ya, tebalkan lafzul jalalanya. La ilallah, lallah, langsung ke lam. Lam pertama tipis dulu ya Ustazah. Enggak, langsung. Langsung. La ilallah. Oh, lam yang pertama la-nya Ya. iya. La ilallah, Ya. lallah. La ilal la ilal la ilal la ilallah. Bagus. Langsung ke lam, terus langsung diangkat pangkal lidahnya kalau ketika tafkhim lafzul jalalahnya ya. Yuk diulang. Wala muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi huruf qaf dijelaskan lagi ya. Auqu, auqutiltum, qu. Benar-benar dia jahar, jangan ada sedikit pun hamas. Ya, coba dari auqutiltum. Aw qutiltum li ilallah. La ilah. La ilah. La ilah ya. Aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Ya, la ilallahi tuhsyarun. La ilallahi tuhsyarun. Allahi tetap buka, tenggorokannya aja yang menyempit, tapi yang di depannya tetap dibuka. La ilallahi. La ilallahi tuhsyarun. Santi, Masya Allah. Barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Amin. Taib. Ya, taib. Masya Allah. Ya, Umur Rahmah. Al-Jauf. Apa yang dimaksud dengan Al-Jauf? Itu al-jauf, rongga tenggorokan sampai rongga mulut ya Ustazah. Rongga tenggorokan sampai rongga mulut ya, Al-Jauf. Apa aja yang tuh keluar dari Al-Jauf? Keluar dari al-jauf itu 3 huruf mat Ustazah. Ya, 3 huruf mat. Bagaimana proses terjadinya keluarnya suara itu ya? Proses terjadinya suara ketika mengucapkan huruf-huruf mat. Bagaimana prosesnya? Bingung jawabnya Ustazah. Bingung jawabnya. Prosesnya kalau pada alif bagaimana? Alif proses dibuka mulutnya Ustazah. Iya benar. Membuka rahang, membuka bibir, membuka mulut, benar ketika fathah. Nah, jadi gini. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf maddiyah ya, yang pertama itu ada proses yang namanya ihtizaz ya. Jadi menggetarkan pita suara. Jadi dengan cara yang pertama itu dengan cara menggetarkan pita suara. Nah, ini masuk ke ujian ini nanti cara pengucapan huruf-huruf maddiyah ya. Yang pertama pada huruf alif ya. Nah, dengan cara mengucapkan, dengan cara menggetarkan pita suara. Pita suara. Yang kedua dengan membuka mulut. Yang kedua dengan cara membuka mulut. Terus, ya. Itu untuk huruf alif aja ya Ustazah? Ya, untuk alif. Huruf mat ada 3 kan? Ya. Nah, kalau yang huruf
Wau ya, kalau yang huruf wau dengan cara yang pertama sama menggetarkan pita suara. Mm-mm. Terus kalau yang alif tadi pangkal lidahnya datar ya, rileks ya. Lidah Iya. rileks. Yang ketiga lidah rileks. Oh, yang tadi kan baru 2 ya Ustazah ya. Berarti Ya, yang benar. ketiga lidahnya rileks. Ya, benar. Itu yang alif ya. Ya. Sekarang yang wau. Yang Wau wow. dengan cara pertama menggetarkan pita suara. Nah, sama ini ya Ustazah. Sama, kalau huruf mat semuanya sama menggetarkan pita suara. Ya. Terus yang kedua dengan memonyongkan kedua Bibir. bibir. Terus yang ketiga, kalau kita mengucapkan mat wau berarti yang keluar tuh konsonan apa? U, ya kan? Iya. U, berarti pangkal lidah kita naik ya kalau mengucapkan U. Iya. Ya, pangkal lidah terangkat, mengangkat pangkal Iya. lidah. Tapi nggak tebel ya Ustazah? Enggak, karena kita ngucap U, otomatis jadi pangkal lidahnya naik. Tapi bukan berarti tebal. Iya. Kan dia al-jauf. Iya. U. Nah, itu yang ketiga. Ya. Udah. Yang ketiga tadi Ustazah? Mengangkat pangkal lidah. Pangkal lidah. Oh, iya iya. Ya, pangkal lidah udah pasti terangkat kalau kita mengucapkan huruf mat yang wau, yang u. Minun. Ya. Nun. Iya, pangkal lidahnya naik ya. Naik. Tapi bukan berarti tebal, bukan tebal, ya. Terus huruf apa lagi? Yang ya. Ya, yang pertama dengan menggetarkan pita suara. Terus itu yang kedua dengan menaikkan tengah lidah pada makhraj ya. Tetap pada makhraj ya. Iya dong, karena kita ngucapin huruf yang mat yang i, coba rasakan. Ya, iya, tengah lidahnya nempel ke gusi ya, Ustazah. Ke langit-langit di atas. Oh, langit. Oh ya, tengah lidah menempel di tengah langit-langit tengah di atasnya ya. Sesuai makhrajnya ini ya Ustazah? Iya dong, kalau huruf ya kan di makhraj ya-nya. Iya kan? Iya. Terus dengan cara yang ketiga apa? Menurunkan rahang dan bibir bawah. Tiga, menurunkan rahang dan bibir bawah. Sama aja kalau huruf yang lin, yang ya juga seperti itu, yang ya huruf ya. Oh, proses keluarnya seperti ini ya Ustazah? Sama. Iktizaz juga sama. Oh, ya. Kan lin itu dia al-jauf juga. Iya. Waw dan ya. Ya, asyai. Khauf sama. Iya. Gitu ya? Ya Ustazah. Ya, bisa dipahami insyaallah? Insyaallah Ustazah. Ya, itu proses terjadinya suara ya pada huruf-huruf maddiyah. Iya. Karena huruf waw dengan huruf ya itu ada yang maddiyah, ada yang ghairu maddiyah. Ghairu maddiyah yang bukan mat ya Ustazah? Iya, benar. Ya. Ini udah berapa kali dijelasin sama Ustazah tapi lupa-lupa terus. Ya, masuk ujian nanti. Ya, insyaallah masuk ujian ini. Masyaallah, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Syukran jazakillah khairan katsiran Ustazati. Amin. Wa anti fajazakillahu khair. Selanjutnya. Saya Ustazah. Ya. Silakan Ukhti Nana 159. Baik. Mohon bimbingnya Ustazah. Iya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadha. Ya, walau kunta. Nah, cara menipiskan ikhfa ya, apalagi kalau dia sebelum nun sukunnya itu adalah dhammah, maka dengan cara irja. Ya, kalau tidak irja, maka biasanya dia akan terkondisikan menjadi tebal.
Jadi irja. Kunta, kunta. Balik ya. Baik. Ta yang di depan tipiskan kayak ta yang kedua bagus. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Saja. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Ya, lafzul jalalanya tebalkan lagi. Minallah. Minallahi. Bagus. Minallahi. Minallahi. Nallah. Langsung ke lam. Minallahi. Ahsan. Ulang dari depan. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Ya, lo-nya dijaga ketebalannya. Alif mengikuti hurufnya, huruf sebelumnya kan? Nah, kalau di sini lamnya dibaca tebal, berarti dia alifnya juga ikut tebal. Minallahi, nallahi. Tebal kan? Minallahi. Nah, gitu ya. Tetap. Jadi alifnya, panjang matnya itu tetap tebal, jaga ketebalannya. Jadi bukan cuma diangkat pangkal lidahnya ketika lamnya aja ya, tapi ketika matnya, kan mat nih ya, tetap tebal. Minallahi, minallahi. Ulang saya. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Ahsan, Masya Allah. Linta, coba jangan dicicil, ikhfanya linta lahum. Dari situ aja. Linta lahum. Ya, linta lahum. Linta lahum. Ahsan. Terus. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Masya Allah. Walau, lau sampai wawunya kedengeran. Dimonyongkan lagi sempurna wawunya. Walau, linnya ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Nah, masalah. Min haulik. Min haulik. Lembutkan lagi linnya. Min haulik. Min haulik. Hasan. Walau, wow jangan, walau, jangan. Lembutkan. Walau. Walau. Lembutkan lagi suaranya. Walau. Walau. Walau kunta. Coba ulang sekali lagi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Ahsan. Terus. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ya. Wirhum jangan dinabar ro sukun ya. Wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Iya, huruf wawunya lembutkan lagi. Lembut. Jangan jangan. Lembut lagi. Ya. Wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Ya, ulang dari fa'fu anhum.
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ahsan. Terus. Fa'idza azam Fa'idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fatawakkal 'ala Allah kal'a. Tekan suara lam sukunnya ke bawah. Fatawakkal 'alallah. Ya. Fatawakkal Fatawakkal 'ala Allah. Fatawakkal 'alallah. Ya, ke bawah tekan. Fatawakkal 'ala Allah. Fatawakkal Fatawakkal 'alallah. Lebih ahsan. Terus. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tekan lagi ke bawah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Taib. Ya, Ukhti Nana. Huruf lam. Huruf lam itu makhrajnya dari mana? Lam itu kan hafatul lisan saja. Dari tepi lidah dari tepi lidah sampai ke ujungnya. Jadi dua tepi lidah ya. Dua tepi lidah secara bersamaan gitu ya. Bertemu dengan gusi di atasnya. Huruf lam. Maka dikatakan ada berapa gigi tuh? Kalau yang kira-kira lebarnya berapa gigi? Ada 8 saja. 8 gigi ya. Jadi apa aja tuh? Gigi seri depan 2. Terus gigi yang samping ya. Gigi samping ya. Samping kanan kiri dari gigi seri. Terus samping kanan kiri gigi taring. Udah 6. Terus gigi seri depan. Gigi seri depan kan 2. Terus di samping kanan kiri gigi seri. Samping kanan kiri gigi. Belum geraham. Samping kanan kiri gigi seri kan ada gigi dulu tuh. Baru 2 gigi taring kanan kiri. Terus 2 gigi geraham awal. Oh, 2 gigi geraham awal ya? Ya, itu lebarnya makhraj huruf lam. Terus coba bagaimana kondisi lidah kita ketika mengucapkan huruf lam yang tebal dan bagaimana kondisi lidah kita ketika mengucapkan huruf lam yang tebal dan tipis. Bagaimana? Kalau tipis berarti kondisi lidah seharusnya rileks saja. Benar. Terus? Tapi kalau yang tebal berarti pangkal lidahnya naik ke atas. Terus tenggorokannya? Tenggorokannya menyempit. Menyempit. Suaranya tuh naik ke atas. Ya, benar. Jadi kalau lam yang tipis, kondisi lidah kita itu pangkal lidahnya nggak terangkat. Ya, tapi kalau yang lamnya tebal, pangkal lidahnya terangkat, ya, tengah lidahnya cekung, terus otomatis karena pangkal lidahnya naik, jadi otomatis tenggorokannya menyempit. Nah, itu yang menyebabkan tafsirnya. Ya. Berarti benar-benar betul-betul sampai lengket banget saya, jadi supaya tebal ya. Minallah. Iya, lamnya. Lamnya ya ditahan di makhraj lamnya. Minal. Nah, nanti baru begitu mengucapkan fathahnya, ya, yang lam fathah dan matnya itu yang tebal. Minallah, nallah. Gitu ya. Iya saja, betul. Ya, masyaallah, barakallahu fiik. Jazakallahu saja. Ya, amin wa anti fajazakillahu khair. Selanjutnya.
Setelah Ukti Nana, silahkan. Mbak Siapa ya? Sarah. Iya, Umu Isti ya? Mbak Sarah. Oh, Mbak Sarah, yuk. Muti Sarah ada nggak? Kalau nggak ada, skip dulu. Panggilan ketiga, nggak ada sepertinya Om. Mm-mm. Skip dulu. Ya, lanjutkan dengan seterusnya. Setelahnya. Umi Siti Nurjana. Umi Siti, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibaca ayat 160. 160. Mau bimbingannya Ustazah? Iya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, huruf ain domanya monyong lagi. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lainnya selesaikan. Turunkan rahang dan bibir bawahnya. Asyaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, lebih ahsan, Masya Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hirrohma ma keluar ya, jangan terbagi ke masuk lagi suaranya, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Yuk dibaca. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Iya. Jadi guna, idgham biguna berarti ini ya. Nun ketemu ya. Idgham biguna itu 50% suara guna, 50% suara huruf iya-nya. Suara huruf guna apa nun setelahnya kan ini huruf iya ya. Jadi iya-nya terdengar. Iya-nya terdengar. Tapi tetap dialirkan ke hidung. Yang surkumullahu. Ya, coba ulang. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Masya Allah. Terus. Wa yahdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Masya Allah. Ikhfa yang tipis kan? Faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau yang tipis, dia ikhfanya gunahnya di depan, Siti. Jangan ke belakang. Ya, kalau ke belakang dia pasti naik, jadi dia tebal. Karena zal juga dari depan kan makhrajnya, ujung lidah ya. Nah, dari situ kita udah siap-siap di makhraj zal. Ikhfa, kaidah ikhfa itu ya. Yang pertama ya, bunyi ikhfa pada nun sukun atau tanwin itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ikhfa mengikuti huruf setelah nun sukun atau tanwin. Ya, jadi kalau hurufnya setelah nun sukun atau tanwin tipis, maka tipiskan. Bagaimana cara menipiskan ikhfanya? Ya, gunahnya jangan ke belakang, jangan naik, ya, dari depan. Kalau dia ikhfanya itu harokat sebelumnya itu domah, maka irja. Cara menipiskan. Tapi ini kan bukan ya, karena ini fathah ya. Famanza dari depan. Ya, ulang ya. Lagi enggak famang manza dari ujung bibir, dari ujung depan.
فمن ذا الذي ينصركم من بعده Faman zalladzi, lamnya lebarkan, tekan ke bawah suaranya. Faman zalladzi فمن ذا الذي ينصركم من بعده sekarang zal coba jangan dibanting, ujung lidahnya aja yang digerakkan. Faman zalladzi, ujung lidahnya aja yang digerakkan. الذي Ladzi, الذي ladzi, الذي الذي ladzi. الذي Jangan diangkat pangkal lidahnya. Ladzi, ujung lidah aja. الذي Nah, bagus. Faman zalladzi, فمن الذي nah lebih bagus. فمن ذا الذي ينصركم من بعده Doma mau nyongkan lagi. Faman zalladzi yansurukum mim ba'dih. فمن ذا الذي ينصركم من بعده Mim jangan terlalu ditekan, iklab jangan terlalu ditekan bibirnya, jadi rapatkan aja tapi jangan ditekan, ya. La fathahnya buka lagi. Faman zalladzi buka. فمن ذا الذي ينصركم من بعده Terus وعلى الله فليتوكل المؤمنون fal tekan ke bawah suaranya. Fal وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Lebih bagus, Masya Allah. Sekarang lafdzul jalalanya jangan dinaber. Wa 'alallahi, wa 'alallahi. Wa 'alallahi. Ahsan, sambung. Wa 'alallahi tekan suaranya ke bawah kayak tadi, lamnya bagus. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ahsan, Masya Allah. Ngedengarnya juga enak tuh ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi lafdzul jalalanya jangan dinaber ya. Ummu Siti Nurjana, Masya Allah. Coba sebutkan. Ada 3 huruf yang sama makhraj, yaitu dari wasatul lisan. Dari tengah lidah berarti ya? Oh ya. Iya. Apa aja tuh? Ya, sya, ja, jim. Ya, shin, jim. Shin besar, jim. Sim kecil. Masya Allah. Jadi huruf apa? Ya. Wasatul lisan ya. Ya, shin, sama jim. Jim. Ahsan, Masya Allah. Nah, coba sebutkan perbedaan 3 huruf ini makhrajnya. Ya. Walaupun dia bagian tengah lidah, tapi kan dia pasti ada perbedaan tuh. Ya. Yang mana huruf yang jadi gini, tengah lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya. Berarti langit-langit tengah ya? Iya. Ya. Bertemu itu enggak selalu nempel. Bertemu itu bukan berarti nempel, bukan. Bisa jadi dia mendekati aja, ya. Betul. Gitu. Kayak kita kalau ketemu, misalnya saya ketemu dengan si Anu gitu ya. Kan enggak dari jauh juga ngelihatnya kan, misalnya enggak harus
ketemu, nggak harus berpelukan, nggak harus salaman, itu udah bisa dibilang ketemu kan gitu ya. Logikanya gitu logikanya ya. Nah, begitu juga dengan huruf ya, shin dengan jim. Nah, walaupun dia sama dari tengah lidah, ya bertemu dengan langit-langit di atasnya, dia tentu aja dengan langit-langit bagian tengah ya. Nah, karena di atasnya, di tengah lidah bagian dia ketemu langit-langit di atasnya. Terus, jadi yang membedakan ya itu huruf apa yang celahnya itu paling besar di antara 3 huruf ini? Ya, Ustazah. Iya. Ya. Nah, jadi gini, Ya. Umu Siti bisa dilihat dari sifatnya. Kalau mau tahu dari mana celah yang paling besar ya, menempelnya, mana yang paling menempelnya dekat, mana yang enggak terlalu nempel, mana yang jauh. Ya, lihat dari sifatul hurufnya. Ya, kalau huruf ya, ya huruf ya. Misalnya huruf ya itu punya sifat apa? Jahar. Jahar, benar. Terus? Rokhwa. Terus? Tipis itu. Ya, istifal. Istifal. Infitah. Bagus, Masya Allah. Ya, nah itu kan bisa kelihatan tuh. Karena Ya. dia punya huruf, punya sifat rokhwah, ya kan? Berarti kan suaranya dialirkan ya? Betul. Dialirkan suaranya berarti ya. Nah, maka ya ketika mengucapkan huruf yang punya sifat apa namanya itu rokhwah, ya dia udah pasti nggak mungkin dia nempel dengan rapat makrotnya. Lisan kita itu nggak mungkin nempel di apa namanya langit-langit atasnya, nggak mungkin. Karena bagaimana dia mau mengalirkan suaranya kalau dia tertutup? Betul. Nah, kebalikannya berarti kalau yang nempel erat, ya nempel kuat berarti yang punya sifat syiddah. Apa yang punya sifat syiddah? Jim. Bagus, berarti bagus. Umu Isti tadi menjawab yang paling renggang itu yang huruf ya. Iya. Gitu ya. Yang paling renggang itu huruf ya, gitu ya. Yang paling jauh gitu. Yang paling jauh tengah lidahnya dari langit-langit atasnya itu dia paling jauh jaraknya gitu ya. Huruf ya, bagus. Berarti kalau yang paling menempel kuat yang huruf apa tadi? Yang jim saja. Jim, bagus. Kalau huruf shin dia nggak nempel tapi nggak terlalu jauh juga. Gitu ya. Kenapa? Kenapa? Ayo. Karena dia punya sifat apa? Kalau shin punya sifat hames saja. Hames, rokhwah, tafashi. Maka dia nggak mungkin dia nempel kuat. Kalau dia nempel kuat dia nggak bisa keluar aliran nafas, nggak bisa keluar aliran suaranya, nggak bisa keluar tafasyinya. Gitu ya, Umu Isti ya? Paham ya? Iya. Coba dipraktekkan ketika mengucapkan huruf iya. Pasti dia beda. Coba. Ya, yi, yu. Dia paling jauh. Ya. Dibanding jim. Ja, ji, ju. Nempel benar kan? Kalau shin dia nggak nempel kuat tapi juga nggak terlalu jauh. Sha, shi, su, ash. Jadi dia nggak nempel banget. Gitu ya Umu Isti ya. Itu perbedaannya ya. Walaupun dia makrotnya sama tapi lisan kita tetap ada perbedaan. Di lidahnya tetap dia ada perbedaannya gitu ya. Nah, itu kalau apa namanya dari sisi nempel kuat atau tidaknya lisan kita dengan langit-langit di atasnya. Gitu ya, Umu Isti. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillahu Ustazah. Amin. Wa anti fajazakillahu khair. Baik, yuk selanjutnya. Selanjutnya, Ukti Sarah mau baca? Dia Sarah. Dia. Tapi dia itunya kebuka. Dia Sarah. Ya, dilewatkan dulu aja. Oh ya udah. Siapa? Setelahnya Umu Isti. Ya, Ustazah. Ya, silahkan. Ayat berapa, Ustazah? Ayat 161. 161.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harokat, kalau satu harokat sama dengan satu harokat ya, misalnya gini, maksudnya satu harokat pada huruf yang pertama dengan satu harokat pada huruf yang kedua itu sama, jadi jangan ada yang harokat keduanya lebih cepat gitu. Misalnya a'udzu billahi minas terlalu cepat, itu samain. A'udzu billahi minas sama. Nah, coba ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zu-nya sempurnakan dulu. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Kecepatan itu. Himinas. Sama, satu harokatnya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Himina sama. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi intinya satu harokat pada huruf pertama dengan satu harokat pada huruf kedua dan seterusnya itu sama, durasinya itu sama gitu ya. Jadi nggak boleh yang beda-beda gitu. Yang ini lebih cepat gitu, jangan ya, sama. Yuk dibaca. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Yaghul dinabar. Yaghul. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Ya, jadi dinabar ya. Ketika waqaf pada huruf yang bertasydid, kecuali dia huruf qalqalah atau huruf gunnah. Jangan dinabar ya, walaupun dia waqaf pada huruf yang bertasydid, tapi kalau huruf gunnah dengan huruf qalqalah maka enggak dinabar ya. Wa ma kana linabiyyin, alirkan ya-nya, walaupun dia dinabar tetap dialirkan. Yuk, sukun idhar dikasih guna nakisah. Ulang ya. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Yaghul. Iya, yaghul. Dinabar. Yaghul. Masya Allah. Linabiyyin, li-nya jelaskan. Wa ma kana linabiyyin. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Masya Allah. Terus. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Bagus. Linnya lembutkan lagi. Yauma. Lembut. Lin itu lembut, mudah, ringan. Ulang ya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Masih, kenapa dinabar? Yauma, lembutkan. Yaumal qiyamah. Ya, Yaumal qiyamah. Ahsan, Masya Allah. Ulang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ahsan, Masya Allah. Terus. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Ya, Taib Umu Isti. Ya,
ada 3 huruf yang makhrajnya sama. Ya, dari ujung lidah hampir bertemu dengan atau hampir menyentuh gigi seri bawah. Huruf apa aja itu? Hampir menyentuh. Tadato itu saya. Tadato. Oh, huruf apa? Hampir menyentuh. menyentuh. Ujung lidah hampir menyentuh gigi seri bawah. Berarti zai, sin, sode. Bagus, Masya Allah. Jadi ada berapa huruf? Ada 3, Ustazah. Ya, 3-tiganya ini sifatnya apa aja? Coba sebutkan yang samanya aja, Rohwa. Mm-mm. Hames. Enggak. Iya, enggak. Hames, Ya, Zai punya hames enggak? Enggak ada, Ustazah. Enggak ada. Ya, terus. Maksud Zai. Jahar itu punya zai aja. Kalau yang sod sama sin punya hames, gitu ya? Istifal. Ya, yang istifal yang huruf apa? Istifal huruf zai sama shin. Sin, huruf sin biasa bukan shin, sin. Sin ya, sin. Zai sama sin. Nah, terus kalau yang isti'la? Yang istilah sode. Nah, kalau yang punya rokhwah? Rohwa. Lin Umar. Rokhwah. Mengalir suaranya. Ya itu. Rohwa. Ya. Sin. Salah. Sin. Semuanya punya rokhwah. Semua punya rokhwah. Iya, sin, sod, sin, zai. Zai punya. Oh. Punya. Dialirkan suaranya kan. Bukan syiddah kan? Ya, bukan tertahan. Jadi kalau yang punya sifat, yang pertama dulu ya, yang punya sifat hames itu hanya huruf sod dengan sin. Kalau zai punya sifat jahar. Terus yang kedua, yang punya sifat rokhwah itu semuanya. Semuanya punya sifat rokhwah, ya kan? Terus kalau yang punya sifat istifal yaitu huruf zai dengan sin. Sod isti'la, huruf tebal. Berarti kalau huruf zai sama sin infitah apa itbaq? Infitah, Ustazah. Infitah. Kalau sod itbaq. Itbaq, bagus, Masya Allah. Terus sifat yang tidak memiliki lawannya apa? Sifat tidak memiliki lawan itu itbaq. Enggak, itu yang punya dong, itbaq infitah. Sifat yang tidak memiliki lawannya pada zai, sin, sod apa aja? Sofir. Sama enggak semuanya? Punya enggak? Iya, ada Ustazah. Punya. Jadi ngingetnya itu mudah. 3 huruf yang sama makhraj yaitu ujung lidah bertemu hampir menyentuh gigi sari bawah, yaitu ada 3 huruf yaitu sod, sin, zai, ya. Terus 3-tiganya itu punya sifat sofir. Sama punya sifat sofir, tapi suaranya beda. Sofir itu apa artinya sofir tuh? Suara yang tajam. Suara yang mendesis. Iya, suara yang tajam. Karena enggak semuanya mendesis. Kalau yang mendesis itu hanya huruf sin. Kalau huruf zai kan dia bukan mendesis karena dia jahar. Ya kan? Jadi dia seperti kalau sin itu mendesis karena dia kan hames ya. Nafas yang dialirkan. Tapi kalau zai dia seperti suara lebah. Kenapa? Karena dia suara yang dialirkan. Az, iz, uz. Nah, ya gitu ya. Nah, gitu ya Ummu Isti ya. Masya Allah. Barakallahu fiki asanallahu ilaik. Barakallah. Jazakallahu khair Ustazah ilmunya. Amin. Wa anti fajazakillahu khair. Ya, selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibaca 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, hamzah sama ainnya bedakan makhrajnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu
A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, haknya alirkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhotim minallah. Huruf maddiyah ya, yang mad wajib tadi ya. Satu tingkatan nada, jangan jangan satu tingkatan nada. Afaman taba'a. Afamanit taba'a. Afwan. Afamanit taba'a ridwana. Wawnya lembutkan. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhotim minallah. Mat wajibnya panjangin 4 atau 5 harokat. Ba'a bisakhotim minallah. Panjangin. Ulang dari huruf ainnya dibuka lagi, Ukti Sarah. Afamanittaba'a taba'a. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhotim minallah. Langsung kelam. Minallah. Langsung kelam. Minallah. Haknya dialirkan. Minallah. Terus? Kaman ba'i bisakhotim. Hamzanya A, bukan I. Kaman ba'a bisakhotim minallahi wa ma'wahu jahannam. Ya, mat wajib itu iklab di sini nun ketemu ba, nun sukun ketemu ba. Iklabnya jangan lebih panjang dari mat wajib. Jangan lebih panjang ya. Kamamba, karena dia iklab kan masuknya ke tingkatan guna kamil ya, sempurna ya. Tapi jangan lebih panjang dari mat wajibnya ya. Ulang. Kamamba bisakhotim minallahi wa ma'wahu jahannam. Terus. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Masir. Al-jawfkan lagi mat arid disukun ya, matnya. Wa bi'sal masir. Ya, roknya sodnya tebalkan lagi. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Al-jawf lagi. Masir. Wa bi'sal masir. Insyaallah.
Jadi ringankan al-jaub jangan terbagi ke hidung ya, huruf mat, huruf lin itu jangan terbagi ke hidung ya. Taib. Ukhti Sarah. Ya saja. Ya. Ada 3 huruf yang makhrajnya sama dari ujung lidah menempel dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Huruf apa aja itu? Ra, za, wo. Ayo, dengarkan Ana menjelaskannya. Pertanyaannya, ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Apa tuh hurufnya? Apa? Sa, Hah? sin, Itu mah tengah lidah. Udah yang tadi itu sa. mah. Ini. Ukti Sarah, pahami pertanyaannya. Ujung lidah ya menempel pada gusi tempat tumbuh gigi seri atas. Tuh, ada 3 huruf. Keluar dari situ apa aja hurufnya? Apa ya, Ustaz? Huruf apa? Coba. Huruf to, terus huruf apa lagi? Po, Terus? po, dal, ta. Gitu. Dari mana? Kok bisa ngucapin huruf ta, dal, sama to, tapi nggak tahu makhrajnya? Ya, itu dia makhrajnya sama. Jadi yang membedakan itu sifatnya, ya. Coba beda sifat huruf to dengan huruf ta, sebutkan. Po, itbaq, dan isti'lah. Terus, kalau ta? Enggak ada. Berarti istifal, invitah. Istifal, invitah. Terus, apalagi bedanya? Dal invitah. Iya. Terus, cuman itu bedanya ya? Iya. Iya. Yang lainnya sama nggak? Iya. Sama. Sama apa iya? Iya apa enggak? Sama Ustazah. Sama. Jahar. Sama ya? Jahar. Terus apa? Syiddah. Ya kan? Tapi kalau tak kan punya hamas. Iya, hamas. Iya, kalau ta sama to yang ditanya kan tadi perbedaan ta sama to ya. Jadi makanya kalau ditanya perbedaan tuh dari awal. Kalau ta punya hamas, kalau to jahar. Ya kan? Terus yang kedua sama, kalau yang kedua sama-sama syiddah. Ta syiddah, to juga syiddah. Terus kalau yang apa namanya? Yang ketiga, taknya istifal, toknya isti'la. Gitu ya. Terus yang keempat, kalau taknya invita, kalau toknya itbak. Gitu kan? Iya. Gitu ya. Nah, jadi biar tahu nanti. Karena guna kita mempelajari makhraj dan sifat, itu salah satunya untuk membedakan ya huruf sifatnya, membedakan huruf yang sama makhraj. Ta sama to itu makhrajnya sama. Nah, maka cari tahu apa yang membedakannya gitu ya. Berarti sifatnya ya. Sifatnya yang membedakan gitu. Maka kita belajar makhraj dan sifat itu gunanya untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhraj. Gitu ya, yang membedakan sama makhraj tapi beda sifat. Gitu ya, Ukti Sarah ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan Ustazah. Amin wa anti fajazakillahu khair. Ya, masih ada? Saya Ustazah. Iya, Umunita silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Himinasya, alirkan shinnya, jangan terputus.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan. Hum darajatun indallah. Tanwin ketemu huruf ain, apa hukumnya? Gunah. Idhar. Dom diguna. Idhar. Tanwin ketemu huruf Izhar. ain. Iya. Izhar. Idhar. Guna nakisoh Baik. aja, jangan Sudah. lama-lama. Hum darajatun indallah. Ya, ulang. Ro-nya ditebalkan ya, ro fathahnya. Hum darajatun indallah. Ya, tun'i. Selesaikan tanwin. Hum darajatun indallah. Hum darajatun jatun. Hum darajatun indallah. Terus. Wallahu basirum bima ya'malun. Ya, Masya Allah. Mbaknya tipiskan dulu, shotnya baru tebal. Basi, tipiskan. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun. Ya, Masya Allah. Gundah rumbi. Jangan terputus. Ya, jangan ada jeda. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun. Ahsan, Masya Allah. Satu lagi. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim. Huruf ain bukan lagi. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim. Laqad mannallahu Tahan dulu 'alal di lam, tahan dulu lafdzul jalalah. Mannallaha, tahan dulu di lam tasydid ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim. Ya, coba latih di lafdzul jalalah. Allahu. Ya, tahan dulu di lamnya. Allahu. Bagus. Laqad mannallahu. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim. Iz ba'atsa fihim. Iz ba'atsa fihim. Ya, huruf ain bukan lagi ya. Mannallahu ala buka huruf ain. Alal mu'minina. Ulang ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim. Sekarang ulang dari id. Jangan dialirkan nafasnya tapi suaranya. Id. Kalau dia nafas yang dialirkan nanti yang keluar jadi sa. Karena makhrajnya sama. Id. Id ba'atsa fihim. Sambung. Iz ba'atsa fihim. Huruf ain buka. Ba'a. Iz ba'atsa fihim. Alirkan zalnya, jangan buru-buru. Iz ba'atsa fihim.
iz ba'asa fihim. Sambung. Betul ya. Mm-mm. Iz ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Min anfusihim. Min anfusihim yatlu alaihim ayatih. Iya, yatlu kasih hamas taknya. Yatlu alaihim ayatih. Min anfusihim yatlu alaihim ayatih. Terus wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul Wa yu'allimuhumul kitab. Ya, terus sambung. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wal hikmah. Terus Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ahsan, Masya Allah. Tebalkan lagi ifa nun sukun ketemu qafnya. Min qablu. Min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, matobi'i jangan terlalu panjang. Min qablu lafi dhalalim mubin. Min qablu lafi dhalalim mubin. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Taib. Ya, Nita. Dari mana makhraj huruf ra? Huruf ra. Ra. Ra ujung lidah. Ujung lidah ketemu apa nih Ustazah, langit-langit lunak ya atas. Enggak. Ro. Coba rasain. Ujung lidah. Ro, ri, ketemu langit-langit depan. Ujung lidah. Ujung lidah dan sedikit punggung lidah, berarti agak di punggungnya ya, agak punggung. Punggung itu berarti area di belakang sedikit tapi kanan kiri. Nah, itu namanya punggung. Kita bayanginnya punggung badan kita tuh, ya. Nah, gitu. Ujung lidah dan sedikit punggung lidah, ya, menempel dengan area gusi yang ada di atasnya, di sekitarnya, di atasnya, berarti ya. Dekat dengan makhraj huruf nun, ya. Nun. Ya. Ro, ri, ru, ar, ro, ri, ru, ar, ya. Apa namanya? Ketika mengucapkan huruf ro, ya, itu ada celah di tengah lidah kita, itu ada celah, ya. Celah itu namanya fajwah kalau di dalam bahasa Arabnya, itu fajwah, celah kecil gitu ya. Nah, apa fungsi fajwah atau celah kecil pada bagian tengah lidah ketika kita mengucapkan huruf ro? Biar apa ya Ustazah? Biar apa? Biar tebal ya Ustazah? mencegah enggak, biar mencegah terjadinya takrir yang berlebihan. Nah, jadi
nggak boleh takrirnya berlebihan. Takrir itu apa? Getaran. Jadi bukan ar, Oh, getaran. bukan. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf ro, itu yang menempel itu hanya bagian sisi kanan dan kirinya saja, ya. Pada bagian tengah lidah kita itu harus diberikan celah, ya, harus diberikan celah kecil agar menjadi keluar sebagian huruf ro, yaitu tawassut. Ketika kita mengucapkan huruf ro, itu kan dia suaranya itu ke tengah, ya. Ya, dari celah fajwah itu tadi, dari tengah lidah kita. Maka ketika mengucapkan huruf ro, nah, itu yang menempel hanya bagian sisi kanan dan kiri saja, ya. Jadi ujung lidah bagian sisi kanan dan kirinya. Tapi Ujung kalau lidah, di ya. tengahnya itu dikasih celah gitu, dikasih celah kecil untuk mengalirkan suaranya, gitu ya. Jadi fungsi fajwa itu untuk mencegah terjadinya Getaran. takrir atau getaran yang Berlebihan. berlebihan. Gitu ya. Nah, seperti itu Ummu Nita, ya. Iya, Insyaallah bisa Ustazah. dipahami ya. Insyaallah. Barakallahu Insyaallah, Ustazah. fiik. Ya. Jazakallah khair, Ustazah, ilmunya. Amin wa anti fajazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah semua? Masih ada? Kholas, Ustazah. Kholas ya, insyaallah. Barakallahu fikunna jami'an. Jazakunallahu khairan katsir untuk waktunya ya. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita, semangat kita di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian. Kita cukupkan kelas kita untuk hari ini. Nakhtatim bilhamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustazah. Amin. Ya afwan wa Terima anti kasih Ustazah fajazakillahu untuk ilmunya, khair. Ustazah. Sehat Amin. selalu, Ya Ustazah. sama-sama. Close mat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya, Mbak. Makasih.